Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera menyertai kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dukung negara untuk mengatasi, mencegah, dan menanggulangi COVID-19 dengan melakukan ibadah secara streaming. Semoga kita semua dapat mengikuti ibadah mulai dari awal hingga pada akhirnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur bagi Tuhan Allah kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapa, kami datang kepada hadirat-Mu Tuhan, bahwa pujian syukur kami sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Menyembahmu di sini.
bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami pujikan, kami puji kebesaran-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, sebab Engkau layak diagungkan, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi ini Tuhan masih beri buat kami. Bila setiap pujian syukur kami Tuhan pagi ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan besarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita semangat untuk memuji dan besarkan nama Tuhan pagi ini. Haleluya. Tuhan adalah terang kita. Satu hal yang ku pilih
bagi Allah kita. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh hati kita, kehidupan kita untuk sebentar dibentuk seturut dengan firman Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menopangmu. Tuhan pasti sanggup
Bapak buat pagi hari yang indah ini. Pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kekuatan bahwa Tuhan mampu menolong dan menopang hidup kami. Melewati setiap masalah dan persoalan dalam hidup kami, Tuhan pasti sanggup menolong hidup kami. Iman kami mengatakan pagi hari ini ada pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pagi hari ini setiap kami, setiap sidang jemaat yang hadir pagi hari ini dalam rumah tangga kami masing-masing diberikan kekuatan. Iman kami boleh kembali dikuatkan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu mengerjakan yang mustahil. Bahkan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mampu berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami siap pagi hari ini untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Dan firman itu yang akan membawa hidup kami lebih hari, lebih bijaksana di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita boleh bertemu lagi di dalam kasih dan cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita bersama-sama kita nikmati pagi hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan pagi ini adalah pembuktian kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini di mana Tuhan sedang memberikan pembuktian kepada kita semua manusia bahwa kasih Bapa itu luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan mau melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, saya akan bacakan, tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan rindu menyampaikan isi hatinya kepada kita lewat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan kita alami. Adalah dia sedang mengatakan kepada kita bahwa dia ingin membuktikan kasihnya, kasih Bapa kepada anak-anak Tuhan, kepada semua manusia, bahwa kasih Allah luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, cerita di mana anak bungsu ini menghabiskan berfoya-foya dalam hidupnya. Dia menghabiskan seluruh bagian harta yang diberikan orang tua kepadanya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bapa, kasih Bapa tidak melihat situasi yang ada, tapi kasih Bapa selalu merangkul setiap orang yang mau datang kepada Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih seorang Bapa kepada anaknya kadang dibatasi oleh banyak hal, bahkan bisa juga berkurang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun kasih Bapa yang kekal tidak akan pernah berubah dan tetap sama indahnya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, dibuktikan Bapa kepada anak yang hilang, anak yang menghabiskan harta orang tuanya,
yang meninggalkan bapaknya atau tidak peduli dengan bapaknya. Saudara, ketika kita mau melihat ini, peristiwa ini sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa sudah terlalu lama engkau meninggalkan Bapa. Sudah terlalu jauh engkau meninggalkan Bapa. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, dia melarat, hidupnya hancur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi saudaraku yang kekasih, walaupun setiap kita manusia mengalami, kita memberontak kepada Tuhan, tetapi pagi hari ini kita sama-sama mau melihat pembuktiannya yang dilakukan Tuhan adalah di dalam Injil Lukas 15 ayat 20. Dikatakan begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, pembuktian yang dilakukan Tuhan adalah yang pertama dikatakan di ayat yang ke-20, ketika ia masih jauh. Artinya saudaraku, Bapa selalu menunggu kita kembali. Bapa selalu menunggu kita kembali kepada Dia, kembali kepada kasih Bapa. Kemarin kita kehilangan kasih Bapa karena kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Dia mau supaya kita kembali kepada kasih Bapa. Masih jauh kita, Dia sudah menunggu kita. Itu yang pertama, ketika masih jauh, Bapa selalu menunggu kita kembali. Yang kedua, Dia katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi yang senantiasa menakutkan hari-hari ini, hari-hari ini juga Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada kita semua manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa kalau tidak mengasihi kita. Tuhan tidak bisa kalau tidak mengasihi kita. Sehingga pertolongan itu pasti akan terjadi dan datang dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Dia katakan di ayat 20, berlari menemui kita. Artinya Tuhan sangat senang kalau kita kembali kepada Bapa. Dia berlari menemui anak yang hilang ini. Hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang hilang. Sehingga Tuhan harus hadirkan persoalan. Karena Tuhan senang kalau anak-anaknya kembali kepada Dia. Hari-hari saya melihat di televisi, banyak orang yang sekarang sadar diri dan mereka sedang berdoa di jalan, dimanapun mereka berdoa dan panggil nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau sadar, Tuhan sedang membuktikan kasih Bapa kepada kita. Untuk supaya kita kembali, Dia menghadirkan persoalan, Dia menghadirkan COVID-19 buat kita seluruh dunia, supaya Dia merindukan supaya anak-anak Tuhan kembali kepada Dia, manusia kembali kepada Dia. Yang berikutnya, yang keempat, merangkul. Saudaraku yang kekasih, kalau secara manusia, kalau anak sudah memberontak kepada orang tua, tidak mungkin orang tua sulit untuk merangkul. Tetapi kasih Bapa sangkut merangkul. Merangkul artinya apapun kondisi kita, kita tetap diterima sebagai anaknya Bapa. Saya mau ulangi, apapun kondisi kita, kita tetap diterima sebagai anaknya Bapa. Satu hal yang harus kita lakukan kalau kita mau diterima sama Bapa, kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan. Yang terakhir adalah mencium. Artinya cinta Tuhan buat kita tidak berubah. Cinta Tuhan buat kita seluruhnya, walaupun kita sudah menyakiti hatinya,
tetapi dia tetap datang mau mencium anaknya yang hilang. Jemaat GBT Kerembung yang dikasih Tuhan, saudaraku yang kekasih, tidak kebetulan kalau COVID-19 ini dialami seluruh dunia. Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mencintai kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari datang kepada kasih Bapa yang luar biasa. Jangan jauh dengan kasih Bapa, dekat dengan kasih Bapa. Supaya ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, kita tetap menerima kasih Bapa yang sempurna dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, kok bisa anak yang sudah memberontak bisa diterima? Apa yang mempengaruhi sehingga ini bisa terjadi? Alasannya adalah di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-8 dikatakan, alasannya adalah karena Bapa kita adalah Bapa yang penyayang. Bapa kita adalah pengasih, panjang sabar, dan limpah kasih setianya. Saudaraku yang kekasih, kalau kasih Allah tidak limpah, mungkin Tuhan sudah menghukum kita dan kita tidak akan bisa bangkit lagi. Tetapi saudaraku yang kekasih, Dia menghadirkan persoalan. Semua yang Dia hadirkan dalam hidup kita ada maksud yang luar biasa dalam hidup kita, supaya kita mengalami kasih Bapa yang sempurna. Mazmur 103 ayat 8 ini mengatakan, Bapa kita adalah Bapa yang penyayang. Mari datang kepada Bapa yang menyayangi, yang penuh kasih, panjang sabar, limpah kasih setia. Jangan pernah jauh dengan kasih Bapa yang sempurna itu. Jemaat GBT Kerembung, mari datang kepada kasih Bapa itu. Milikilah kasih Bapa itu. Persoalan yang terjadi hari ini adalah urusannya Tuhan. Yang harus kita lakukan, datang kepada kasih Bapa itu. Datang. Sudah terlalu jauh kemarin engkau menghilang. Hari ini Tuhan mau datang kepada kita. Dia merindukan kita untuk kembali kepada Dia, kepada kasih Bapa. Kita diselamatkan karena kasih Bapa yang luar biasa. Harusnya kita dihukum, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Tuhan, sehingga hari ini kita ada. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari miliki kasih Bapa dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, mari dapatkan kasih Bapa. Karena kasih Bapa adalah segalanya, mampu memulihkan, mampu menyembuhkan. Kasih Allah mampu memperbarui. Kasih Allah menghadirkan sukacita. Hari-hari ini orang dalam ketakutan, tetapi kasih Bapa itu akan mengubah ketakutan menjadi sukacita yang luar biasa. Tuhan akan ubah. Firman Tuhan dikatakan kesusahan hanya 10 hari. Tidak selamanya kita akan mengalami itu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita diajar untuk itu. Sadari bahwa kasih Bapa mampu memulihkan. Mampu memulihkan keluarga saudara. Mampu memulihkan ekonomi saudara. Hari-hari orang sedang dalam ketakutan. Ekonomi mulai terganggu. Tetapi kasih Bapa memulihkan ekonomi saudara. Hari-hari terakhir ini ada banyak orang ketakutan dengan COVID-19. Tetapi Tuhan mampu menyembuhkan kita.
karena kasih Bapa. Dia memperbaharui. Hari ini adalah dalam ketakutan, tapi besok kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, maju di dalam Tuhan, tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lewat khotbah saya pagi hari ini kita sama-sama, saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali percuma dalam setiap kehidupan kita. Saya akan mau mengajak sama-sama semua jemaat GBT Kerembung untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan pagi ini saya mengajak untuk semua jemaat untuk mengangkat roti. Saya percaya perjamuan kudus akan memberikan kekuatan kita, akan mengusir rasa takut dalam kehidupan kita, karena darah Yesus mampu memulihkan segala kehidupan kita dalam ketakutan. Angkat roti lebih tinggi di atas kepala saudara. Dengar firman Tuhan. Dan roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan saudara lebih tinggi atas kepala saudara. Dengar firman Tuhan. Dan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ketika kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara, buat semua jemaat yang ada. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan, memberikan pembaharuan, memberikan hikmat buat kami, bahwa kami harus datang kepada kasih Bapa yang luar biasa. Dan kasih Bapa itu harus kami menjadi milik kehidupan kami. Karena ketika kami jauh dengan kasih Bapa, kami akan tetap hidup di dalam ketakutan, kecemasan, keterpurukan. Tapi anak yang hilang, dia sadar bahwa hidupnya sudah hancur-hancuran. Dia katakan, aku harus kembali kepada Bapa. Ada keputusan yang diambil. Kami rindu jemaat kami di tempat ini, Bapa. Ada keputusan yang diambil untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan ketika kami kembali, ada pemulihan terjadi. Semua sudah disiapkan Tuhan. Semua sudah disiapkan Tuhan. Bahkan itu yang terbaik Tuhan berikan kepada kami, yang siapkan untuk kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Biar ini terjadi buat jemaat kami GBT Kerembung, Tuhan. Dialami ketika mereka kembali kepada Tuhan. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari ketakutan. Jauhkan kami, jemaat kami dari, oh Tuhan, bayang-bayang dari sakit COVID-19 ini. Tapi kami percaya semua jemaat GBT Kerembung ditutup bungkus dengan tutupan pendamaian darah Yesus. Dan semua dipelihara oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, biar hari ini dan seterusnya Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih sudah mengikuti ibadah streaming kita. Selalu jaga kesehatan dan terapkan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Setiap pengumuman akan diposting di official account Instagram Youth kita di @immanuel_krp. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini untuk kemajuan kita bersama. Happy Sunday and God bless you.